Perkenalkan, nama saya Sukardi dari Prodi TRI 2A dengan NPM 2478233, dan kali ini saya diperintahkan untuk membuat sebuah video ya yang dengan ketentuan berikut. Ketentuan pertama itu adalah sebuah penjelasan dan pengertian dari modul dan package. Jadi apa sih modul itu? Kalau modul ini adalah sebuah file yang berisi kode Python. Kode Python seperti function, variabel, atau mungkin kelas. Nah, eh, kode Python ini difungsikan supaya bisa dipakai kembali, dipakai dari panggilan-panggilan file yang lain. Misalnya kita sudah membuat eh, modul ini, contohnya seperti ada math, ada juga random, dan juga berisi OS ya. Nah, misalnya contohnya math ini berisi function dari sin, cos, atau tan. Nah, kalau kita ingin menggunakan function dari math ini, kita tinggal memanggilnya dengan modul yang tersedia. Misalnya kita from apa, kita panggil kode dari math ya. Dan apa sih package ini? Package, kalau tadi modul adalah sebuah file yang berisikan kode Python, kalau package ini adalah kumpulan dari modul-modul ini. Jadi modul-modul ini uh, banyak modul, jadi diisikan menjadi package-nya. Istilahnya seperti directory dari modul-modul ini. Oke, selanjutnya ketentuan yang kedua adalah praktikum hands-on dari Netacad modul 1.3.3, your first package. Jadi di sini adalah ini kenapa translate? Seperti wah, ini sepertinya auto translate ya. Jadi di sini adalah your first package. Jadi di sini kita disuguhkan dari sebuah modul dan juga package ya. Di sini sudah ada modul di sini, modul alpha, dan juga yang lainnya, modul alpha yang berisikan function-function mereka. Nah, di sini ada ini ya, tree-nya ya, tree-nya. Kalau kita lihat, kita menuju ke bawah saja. Nah, ini ada tree-nya. Jadi modul-modul package-package ini dan modulnya ini sudah tersusun, disimpan di database user ini berarti nama kita ya, nama laptop kita, dan juga ada PY modul dan isi-isinya. Jadi kita akan membuatnya terlebih dahulu. Kita akan mendownload ini ya. Selesai. Kita buka di sini. Kita akan ekstrak terlebih dahulu ya. Modul ini kita akan namakan menjadi package. Rename, kita namakan package ya. Package. Salah. Nah, rename. Kurang C ya. Package. Oke, selanjutnya kalau kita lihat dari tree-nya, jadi package ini sebelum kita menaruhnya, kita harus membuat folder PY terlebih dahulu. Baik, oke. Kita di ini ya, seperti pada data C, kita masuk ke user, kita masuk ke ini, kita akan membuat folder yang bernama PY. Kita enter di sini, lalu lupa kita copy saja. Oke, kita paket sini. Selanjutnya kita membuat modul ya, membuat package yang bernama modul dan juga procs. Dari sini kita buatnya menggunakan kita buat menggunakan ini saja ya, command prompt.
masuk ke PY terlebih dahulu. Jadi kita buat di sini mkadir nah, tuh. Spicy modus kita buat juga box ya. Oke, lalu kita masuk ke modul dan kita buat ini file Python ya, file Python modul. Type, kita gunakan perintah type kita namanya adalah modul. Di modul kita enter saja. Oke, jadi kembali enter, kita masuk ke prox ya. Di dalam modul prox ini ada file py main.py dan main2.py. Jadi kita oke. Harusnya kita buat .py ya. .py. Sebenarnya ada kesalahan di sini, jadi buka kita ini. Kita lupa menambahkan py supaya menjadi file Python ya. Oke, sini sudah ada. Baik. Di dalam modul ini ada 2. Lihat saja. Dan package-nya seperti ini ya. Selanjutnya kita akan membuka VS Code. Ini ada supply. Oke, kita buka terlebih dahulu. Kita masuk ke py, select folder. Kita open folder di py. Kita select saja. Py ada ini. Perintah pertama kita adalah ini ya. We are going to access the function 1 from the IOTA. Jadi kita akan mengambil atau mengambil fungsi dari IOTA, tapi kita menjalankannya dari file Python main2.py. Jadi kita akan copy ini ke OBS. Ini langsung kita buat seperti ini. Nah, jadi kalau kita langsung jalankan pasti akan salah ya, karena di sini ada beberapa hal yang belum kita tambahkan. Yang pertama adalah kita harus pahami terlebih dahulu ini adalah path append. Jadi path ini adalah lokasinya. Jadi lokasinya ini karena kita buat di
Nah, seperti tadi ini di tree-nya ya. Setnya itu berarti kita ambil dari data C, user, PY, PY dan juga ya langsung ke PY. Baru kita masuk ke package ya. Dari sini kita buat C. Oke, C OS-nya beda. Nah, kita copy. Di sini kita C, kita masuk ke user, lalu kita tambahkan lagi masuk ke Hive. Hive ini adalah nama komputer saya ya. Lalu setelah masuk ke Hive, kita masuk ke PY. Oke, ya, seperti ini ya. Oke, langsung sudah di package. Lalu di import ini kita akan mengisi search. Kalau kita jalankan belum bisa ya. Kalau belum bisa, kita harus mengecek terlebih dahulu. Kita masuk ke package dan kita melihat di sini ada IOTA ya. Kita lihat IOTA-nya apa yang salah di sini. Nah, kalau dilihat di sini dari IOTA menggunakan function dengan huruf F besar. Kita ganti ini menjadi F besar. Kalau kita save, kita Ctrl S, kita jalankan, sudah jalan ya. Di sini sudah ada IOTA berhasil dijalankan. Kalau kita jalankan juga, oke, langsung masuk. Selanjutnya, oke, di sini ada contoh lainnya dari kalau ini menggunakan from. Kalau tadi kita menggunakan import, sekarang from. Kalau from ini berguna untuk mengambil fungsinya saja. Kalau ini dia langsung mengimport dari modulnya, modul IOTA langsung diimport. Kalau ini kita mengambil fungsinya saja. Kita akan copy saja. Oke, kita ke sini saja ya. Kita buka OBS, kita ganti. Oh, beda, guys. Lagi. Dari sini seperti biasa kita ganti ini menjadi F besar. Nah, sini kita ganti menjadi F besar. Lalu kita save, kita jalankan, harusnya bisa ya. Oke, bisa ya. Di sini bisa. Ini supaya bisa terlihat. Oke, di langkah ke-7 sudah selesai ya. Step 7, oke, step ke-8 kita akan masuk sini. Now let reach all the way the bottom of the tree. This is how get access to sigma and tau. Jadi kita harus mendapatkan akses dari sigma dan tau. Jadi karena di sini sudah sama saja ya, kita copy saja. Seharusnya sih kita akan mengambil dari package, kita akan lanjutkan ke good dan best ya. Ya, ini ada beberapa hal. Kalau dari sini kan dia menggunakan titik-titik, jadi titik-titik ini digunakan untuk supaya bisa lebih mempersingkat jalan dari path in. Karena kalau titik-titik ini berfungsi untuk melewati dari parent directory-nya ini dari C, user, Hive, dan KPY. Jadi kalau kita hapus di sini, harusnya dia bisa jalan ya.
kita ganti ke titik-titik, kita Ctrl S, kita jalan. Nah, bisa jalan ya. Kita akan gunakan yang ini supaya lebih pendek. Jadi sudah saya copy ya. Nah, tinggal kita Ctrl V. Seperti biasa kita ubah terlebih dahulu F-nya. Motion kita F-nya kita ubah juga. Sini kita ubah juga. 123 sudah. Kita Ctrl S terlebih dahulu. Kita jalankan. Oh, sudah langsung bisa ya. Karena di sini kita tidak perlu menambahkan extra good dan base karena dia sudah melanjutkan dari extra good dan base ya. Jadi kita berhenti di package saja. Oke. Di sini juga ada beberapa opsi yang diberikan oleh Netakat ini ya. Jadi ada dari Python ini kita bisa mempersingkat dari penyebutan print ini, bisa disingkat menggunakan fungsi S ya. S itu alias atau mungkin aliasing. Oke, kita coba copy ya. Ini kita ubah lagi. Oke, jadi di sini dia akan mengimport extra good, base, dan sigma. Kita lebih pendekkan menjadi sig ya. Dan extra good alpha kita pendekkan menjadi alpha. Alias ini seperti atau bisa disebut juga menjadi sig atau alpha ya. Dan di sini ketika kita jalankan sig dan alpha dia akan muncul seperti biasa. Kita jalankan. Oke, jadi ya masuk juga. Selanjutnya kita akan pindah ke step 9 ya, step terakhir. Oke, ini kita ubah terlebih dahulu. Oke, jadi di sini kita diperintahkan untuk di sini kita harus diperintahkan untuk menjalankan file yang sudah terekstrak ya. Jadi kalau kita secara manual kita bisa mengekstrak file dari package ya. Jadi karena di ekstrak ini kita bisa mengekstrak file dari package, lalu kita ubah menjadi extrapack.zip. Tapi di sini sudah bisa di-download, tapi seperti kita download saja. Akan ubah ini menjadi rename menjadi extrapack. Kita tidak tambahkan .zip karena di sini sudah zip ya. Extrapack. Oke, kita copy saja, Ctrl C, langsung kita ambil ke hide, masuk ke PY, package, kita taruh di sini, extrapack ya. Dari situ buka OBS, kita tambahkan function extrapack. Extra
sudah save ya. Kalau kita jalankan, why? Oh, dot zip lupa ya, dot zip. Kita Ctrl S, kita jalankan. Oke, jalan di sini ya. Ini sebenarnya sama saja, tapi kalau kita mau ekstrak secara manual juga bisa. Di folder package ini kita bisa compress to zip, terus kita ganti nama, itu akan menjadi sama saja ya. Oke, selanjutnya sudah selesai ya di bagian uh, your first package ini di 1.3.3. Selanjutnya di mini project kedua, dalam deskripsi video kita diperintahkan untuk menjelaskan struktur package dan modul tugas. Jadi di sini tugas dari mini project yang ada di lab session 3 ini adalah untuk membuat package modul berisi fungsi utama. Jadi kita akan menjelaskannya dari laporan praktikum yang sudah saya buat saja. Oke, ini adalah laporan praktikum saya. Kita akan menjelaskan deskripsinya. Jadi ini deskripsi tugasnya seperti yang ada di soal. Ini merupakan struktur dari directory yang ada. Jadi strukturnya ini kita membuat package yang bernama Smart Home terlebih dahulu. Lalu kemudian ada logs monitoring, di dalamnya itu ada logs monitoring dan juga sensor. Dalam file sensor ini ada namanya sensor underscore simulator.py. Terus kalau di monitoring ini ada main underscore npm.py. Dan di sini log ini adalah isi atau hasil atau history dari file yang program yang berjalan di monitoring. Ya, dari sensor adalah modul yang berisi tentang fungsi-fungsi, dan di sini main yang akan memprosesnya, akan menjalankan ini, memanggil fungsi dari sensor, dan kemudian hasilnya akan dipindahkan atau disimpan di dalam logs. Kita jelaskan saja di sini ya. Nah, di sini adalah kode implementasi dari sensor underscore simulator. Di sini saya menggunakan suhu ya. Ini kan karena disuruh smart home untuk mengukur suhu. Jadi di sini saya akan mengukur suhu yang berada di Indonesia ya. Di Indonesia ini rata-rata suhunya ada di kisaran 25 derajat hingga 30 derajat Celcius ya. Dan di sini kita menggunakan fungsi yang seperti fungsi random ya, karena kita tidak punya mesin untuk mengukur suhunya. Jadi kita akan menggunakan random saja, random angka yang sesuai. Dan yang kedua kelembapan ya, atau humidity. Humidity-nya juga kita gunakan random ya. Angka rata-rata dari kelembapan di Indonesia adalah 65 sampai 90% ya. Dan get sensor data ini adalah mengembalikan data atau suhu kelembapan dalam dictionary. Jadi dia akan mengembalikan kedua ini, dan di sini akan dicetak atau di print menjadi hasilnya. Kalau kita coba jalankan saja ya, buka di sini. CD akan buka CD smart Oke, masuk ya. Smart home, kita masuk ke sensors. Harus nggak langsung ya tadi. Sensor. Sensors.
Jadi kita sudah masuk ke sensor, lalu kita akan menjalankan programnya seperti ini ya. Kita masuk Python sensor underscore simulator py. Python sensor sim py. Di sini ada ya temperatur dan humidity-nya, tapi karena ini masih fungsi yang ada di sensornya, jadi tidak akan tersimpan di log karena fungsi untuk menyimpan di lognya ada di main ya. Selanjutnya ini ada main, kita buka di sini ya. Ini ada smart home sensornya seperti ini. Tidak lupa juga kita harus menambahkan fungsi init ya. Init ini berfungsi untuk menjalankan mainnya kita harus digunakan init karena kita menggunakan ini. Di sini kita lihat main. Oke, di sini jadi dari fungsi main ini kita bisa lihat ada import dan import ini berbeda dari latihan yang telah kita buat ya. Kalau latihannya tadi kan kita menggunakan from sys import path, tapi di sini kita menggunakan import seperti ini. Lalu baru di sini ada from sensor simulator import kit sensor data. Jadi karena menggunakan ini lebih dapat diandalkan ya, karena supaya meminimalisir keeroran. Karena kalau tadi fungsi ini dia langsung mengimport dari padnya ya, dia menggunakan langsung, dan itu bisa saja mengakibatkan rawan akan error ya, karena bisa saja datanya ada dua atau dengan nama yang sama, itu bisa menjadi masalah. Di sini salah satu fungsinya ada from sensor simulator get sensor data ya. Seperti tadi kita akan mengambil fungsi dari sensor ini dari modul sensor simulator. Ini from dari modul sensor simulator kita akan mengambil fungsi get sensor data yang tadi ada di atas, get sensor data ya. Ini get sensor data untuk mengembalikan data suhu dan kelembapan dari dictionary. Terus ada print, ini ada di sini mana ada ini ya, ada ya. Jadi print sensor data suhu ini kelembapan ini akan mencetak hasil suhu dan kelembapan yang dihasilkan ke layar dalam format yang mudah dibaca. Terus ada perintah lainnya, kita akan contohkan secara langsung ya. Saja. Nah, di sini sudah muncul ya. Kemarin itu saya melakukan beberapa kesalahan dengan langsung menjalankan perintahnya, keeroran ini ya. Ya, ada tadi. Jadi saya menjalankan perintahnya ini langsung menggunakan Python, terus nih saya langsung Python,
langsung main underscore 2478203.py, tetapi itu tidak bisa dan menghasilkan error ya. Di sini ada, sebenarnya ada. Nah, ini error seperti ini. Itu kita harus menggunakan min m karena kekurangan, ya, kita harus menggunakan perintah min m karena ya, saya harus menggunakan min m. Dan juga saya kurang dot monitoringnya ya, karena di situ juga diperlukan karena di sini ya, karena saya masih ada di home direct kok, karena file mainnya, modul mainnya ini ada di dalam monitoring, jadi saya harus menggunakan monitoring.main. Oke. Jadi kalau tadi hasilnya ini sudah jalan, dia akan langsung tersimpan ke dalam logs, file logs. Kita lihat di sini di file logs dia akan tersimpan seperti ini. Saya sudah menjalankannya sekitar 3 kali. Ya, untuk mengecek di sini muncul di sini temperaturnya, temperatur dapur, kamar. Nah, ini di sini ada dapur ada temperatur, di sini ada kelembapannya. Oke. Oke, seperti itu saja. Seperti yang sudah saya jelaskan, untuk menjalankannya itu akan dijalankan melalui, pertama itu ada, kita harus membuat file sensor terlebih dahulu ya, modul sensor, supaya kita mendapatkan fungsi-fungsi yang berisi mengenai temperatur dan juga kelembapan. Lalu dari modul sensor ini akan dijalankan di headnya ini ada main npm.py. Dia akan memanggil kembali fungsi dari sensor, kemudian dia akan menambahkan juga hasilnya itu dipindahkan ke dalam log ya. Kalau mungkin itu saja video yang dapat saya bawakan. Terima kasih.